Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, pada waktu saya umur 13 tahun, guru ngaji saya keturunan orang Arab, Ustadz Salim, memberikan pesan pada murid-muridnya, wahai anak-anakku, nanti kalau kamu sudah dewasa, carilah satu ilmu. Ilmu itu namanya ilmu ma'rifatullah. Kalau engkau dapat ilmu itu, semua yang ada dunia ini kecil. Setinggi-tinggi engkau belajar, paling tinggi itu doktor. The philosophy doktor. Tidak ada lagi ilmu di atas itu. Sehebat-hebat kamu bekerja jadi presiden. Di atas presiden tidak ada lagi. Sehebat-hebat kau kaya, paling mempunyai satu gunung emas. Di atas gunung emas sudah tak ada lagi. Jadi apapun di dunia ini menjadi kecil, asal kau dapat ilmu itu. Wah, tentunya semua orang mungkin tersentak, termasuk saya. Jadilah PR bagi saya. Jadi begitu saya selesai sekolah SMU di Malang, pulang ke Madura, mulai saya ingat sama pesan guru saya itu. Mulai saya berlang-lang buana. Dari pesantren ke pesantren, dari kiai ke kiai di Madura itu saya lalap. Tidak puas, saya merantau ke Jawa ini. Saya masuk di Jakarta tahun 65, mulai bercari. Mulai dari Banyuwangi sampai Pandeglang, saya ingin ilmu yang namanya ilmu ma'rifatullah. Tapi nasib saya kelihatannya persis seperti di dalam film Astaghfirullah di studio itu. Yang ngasih saya kiai-kiai, pesantrennya besar-besar. Tapi yang saya peroleh itu kok perasaan saya ini tidak cocok seperti apa yang digambarkan oleh Ustadz saya, Ustadz Salim. Kok saya ini makin lama masih menjadi orang sombong gitu loh. Ini yang rupanya kanuragan ini. Istri saya bawa ini, boleh tanya sama dia. Saya dulu tidak mempan dibacok. Orang mau potong rambut saya, kalau dia tidak pamit sama saya, tidak kepotong rambut saya. Ini maaf ini, saya bukan sombong. Waktu saya mempunyai ilmu kanuragan itu. Yang namanya keris tidak perlu saya ke kuburan. Berdatangan keris itu. Sampai saya masuk tarekat ini, terkumpul 31 keris. Saya berdua sama istri saya ke Jogja, mau bernostalgia, kan istri saya orang Jogja. Begitu masuk ke hotel, sudah datang orang nganterin keris lagi. Itulah ilmu saya dulu, waktu mempelajari ilmu kanuragan. Yang saya peroleh juga dari kiai-kiai juga. Tanya sama istri saya ini, untuk menebus ilmu ini, saya harus berendam di laut. Yang namanya Binaria itu. Dari jam 12 sampai jam 2 malam, menatap bulan purnama. Hanya untuk menebus ilmu yang namanya, yang saya kira ilmu ma'rifatullah. Karena saya tidak merasa puas, dan kebetulan tahun 76 saya diminta oleh ibu kandung saya untuk mengawini naik haji. Itulah pekerjaan saya. Barangkali di sini katanya, ilmu ma'rifatullah ini. Mintalah saya di tempat-tempat diijabah. Apakah di Makkah, Madinah, di Arafah. Satu saya yang minta, kalau ya Allah ada yang namanya ilmu ma'rifatullah, tolong saya diajarkan. Mohon saya segera dapat petunjuk. Setelah pulang dari Makkah itu, saya bertemulah dengan seorang. Setelah cerita saya ingin mencari ilmu ma'rifatullah, baru dia ajak saya datanglah kepada guru. Dibawalah saya ke guru tarekat ini. Sejak tahun 76, saya tekunin terus apa petunjuk guru itu, karena saya saking kepinginnya, alhamdulillah sampai sekarang. Jadi setelah sekian puluh tahun saya mengamalkan ini, baru saya paham bahwa apa yang saya pelajari dulu dan apa yang telah saya pelajari sekarang. Dan sekarang saya tidak puas-puas, selalu haus terus dalam ilmu ini. Kalau ilmu kanuragan itu ada batasnya. Kalau udah tercapai, udah. Tinggal kita sombongnya, kita adu coba ini ya. Nah, tapi kalau ilmu ini, tidak ada atapnya, tidak ada dasarnya itu. Didelemin, tidak ketemu dasarnya. Ditengah ke atas, tidak ketemu atasnya. Inilah ilmu tarikatullah. Apakah ilmu itu? Mari kita bicarakan nanti. Itulah perkenalan. Biar abang-abang tahu bahwa saya ini masuk tarikat tahun 76 setelah melalui suatu ilmu yang namanya ilmu kebatinan, ilmu kanuragan. Tanya sama istri saya nih. Saya kerjanya dulu bukan dakwah begini. Diundang orang untuk nangkepin jin.
Di rumah-rumah yang banyak jinnya, saya tangkap, saya masukkan ke botol. Di pinggir-pinggir rumah itu banyak botol-botol obat itu, yang isinya, ya percaya tidak percaya lah, pakai ilmu itu. Itulah kerjaan saya dulu. Itulah abang-abang, jangan nanti sia-sia apa yang kita pelajari di sini. Jangan sampai seperti saya dulu. Saya kesana kemari mencari ilmu ma'rifatullah, tapi akhirnya ilmu kanuragan. Baik, dari abang-abang saya sudah baca tadi satu persatu. Saya bisa sudah ukur bagaimana pembicaraan saya akan saya atur, karena sangat bervariasi dari yang S1 sampai yang sekolahnya SD tidak tamat, dari yang seorang pejabat sampai ke pedagang dan petani, ibu-ibu dari pelajar sampai kepada yang pengusaha. Dan saya sudah tahu sebagian dari bapak-bapak sudah pernah belajar ilmu kebatinan. Nanti supaya tahu, setelah kita mengenal amalan kita, amalan Thariqatullah ini, mengerti amalan zikrullah, kita paham nanti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Zukhruf 36. Bahwa Allah Ta'ala bersabda, siapa-siapa yang lalai tidak beserta dan aku, otomatis kepadanya akan dikirimkan as-syaitan yang akan menemaninya sampai kepada yang kuburnya. Jadi penting, artinya kita harus selalu beserta dengan Allah SWT. Lalai kita tidak beserta dengan Allah Ta'ala, maka otomatis kita beserta dengan as-syaitan. Jadi gendangnya hanya dua, diri kita ini. Diri yang mana? Di dalam ilmu tasawuf ini, orang-orang bijak, para ahli-ahli sufi mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Untuk mengenal din yang namanya agama itu harus diawali, kita harus mengenal Allah Ta'ala itu dulu. Kalau kita betul-betul sudah mengenal Allah Ta'ala, baru din ini akan kita kenali dengan lebih baik. Tapi dikatakan juga dalam syariat, kenalilah dirimu sebelum kau mengenal Tuhanmu. Nah, jadi kita sebelum mencoba mengenal Allah SWT, kita harus kenal diri kita. Diri kita ini siapa, gitu loh. Itu yang harus kita hayati. Nah, yang mengenal diri itu harus tanya kepada yang bikin, jangan tanya kepada yang tidak bikin, begitu loh. Kalau ingin tahu Toyota, baca buku brosurnya Toyota. Jangan baca bukunya Komatsu, nanti keliru nanti. Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim memberitahukan bahwa yang namanya kita manusia itu terbuat dari tanah. Setelah dengan ibu bapak kita, fisil bewat tara'id, benih yang dihasilkan dari sumsum tulang belakang. Kemudian benih bapak dan benih ibu bertemu di rahim ibu, jadilah dia menjadi cikal bakal cabang manusia. Cikal bakal cabang manusia ini dari tanah, dia hidup dari tanah, dia berkembang dari tanah, terus sampai dia mati, nanti kembali ke tanah. Yang kita makan, coba lihat dari pagi sampai sore, semua asal muasalnya itu dari tanah. Yang kita minum ini juga dari tanah. Nah, di samping kejadian yang dari tanah itu, menurut Allah SWT, pada saat cabang bayi itu di rahim si ibu, umurnya 120 hari, 4 bulan, Allah Ta'ala memberikan sesuatu. Sesuatu apa? Yang lain daripada si jasad. Kalau jasad datangnya dari tanah. Yang satu itu tidak. Dia dari sisi Allah SWT itu sendiri. Yang disebut dengan ar-ruh. Ruh. Yang datangnya dari Allah SWT. Jadi bukan dari tanah dia. Dari langit dia. Kalau tanah itu zahir, bisa dideteksi oleh indera-indera kita ini,
Tapi kalau yang ruh itu tak ada alat untuk mendeteksi, tidak ada alat. Tahu pun tidak. Karena kata Allah Ta'ala, katakan Muhammad, soal ruh adalah urusanku. Dan kalau ada yang tanya tentang ruh, kasih tahu bahwa aku membeli ilmu tentang ruh itu sangat sedikit. Ya tentunya sedikit bilangan Allah. Tentunya untuk kita, tentunya banyak sekali. Sampai mati nanti ilmu ruh itu tidak akan habis-habis. Nah, disinilah kita akan belajar tentang masalah ruh itu sampai di mana nanti. Tapi kita harus tahu bahwa yang ada dalam diri manusia ini ada dua prototip, ada dua kejadian yang sangat berbeda. Jasadnya dari tanah, yang satunya dari langit, ruh pada saat 120 tahun. 120 hari. Dia berkembang bersama-sama menjadinya manusia. Yang dari tanah akan sempurna dia menjadi manusia seutuhnya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, kakaknya. Sempurna karena dari tanah. Si ruh juga begitu. Dia harus berkembang juga sejalan dengan perkembangan si jasad ini. Berkembangnya harus sesuai dengan asal muasalnya. Karena asalnya dari Allah SWT, dia harus makan makanan dari sisi Allah SWT. Kalau makan makanan yang bukan dari sisi Allah SWT, maka dia akan berkembang. Dia tidak seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT. Di dalam surat Tul-Kahfi ayat 17, abang-abang bisa baca di situ. Dan itu salah satu, banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa ada dari sebagian umat yang namanya manusia ini, ada yang memang oleh Allah Ta'ala diberikan petunjuk, dan ada yang memang tidak diberikan petunjuk. Itu sudah hak prerogatif Allah Ta'ala pencipta gitu. Mereka yang dapat petunjuk itu, tanda-tandanya dia akan dipertemukan dengan waliyan mursidah. Wali Allah yang mursid. Wali Allah banyak. Wali Allah itu adalah hamba Allah yang namanya manusia yang sudah dekat sekali hubungannya dengan Allah SWT. Tapi mursidah, di samping dia wali Allah, dia diberi tugas oleh Allah Ta'ala untuk membawa manusia-manusia lainnya untuk berhampir kepada Allah SWT. Sedangkan orang yang tidak diberi petunjuk, walaupun yang namanya walian mursidah itu dari manapun, kata Allah Ta'ala, tak ada satupun walian mursidah yang akan mampu memberi petunjuk kepada orang yang memang tidak diberi petunjuk. Nah, bersyukurlah kita kalau kita merupakan bagian dari hamba Allah yang mendapat petunjuk dari Allah SWT. Jadi orang yang mendapat petunjuk dari Allah SWT itu adalah manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah SWT. Pertama kali yang namanya manusia yang diberi oleh Allah SWT itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Pada waktu Nabi Adam itu belum diberikan petunjuk itu manusia biasa. Tapi setelah diberikannya petunjuk, ditanamkannya nur Allah ke dalam sukma Adam, jadilah dia seorang nabi. Berarti ruhnya itu sudah tidak ruh sendirian, ruh yang diberikan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Beradalah di dalamnya itu ada unsur yang diberi dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ruhnya Adam beserta dengan nur Allah Subhanahu wa taala, baru turun perintah, sujudlah semua alam semesta ini kepada Adam. Sujudlah kepada Adam. Semua sujud, termasuk malaikat. Illa iblis, kecuali iblis saja. Dia tidak mau sujud. Karena dia tidak mau tahu. Tidak memang mau tahu dengan Allah SWT. Ingkar dia. Allah Ta'ala marah, akan menghukum iblis selama-lamanya. Tapi iblis naik banding. Boleh. Tapi aku mohon diberi kelapangan. Izinlah karena aku mengganggu dan menggoda semua
anak keturunan Adam alaihissalam akan seganggu. Dan diizinkan Allah Ta'ala. Boleh. Semua anak Adam boleh engkau ganggu. Tanpa batas. Illa, kecuali mereka-mereka yang beserta dan aku. Hanya manusia yang disertakannya Allah kepadanya, maka iblis itu tak akan mampu menggodanya. Bagaimana kita untuk mendapatkan mensertakan diri kita dengan Allah SWT? Bagaimana caranya? Karena kata Allah Ta'ala, As-Sukruf 36, lalai engkau besta aku, maka engkau akan otomatis beserta dengan iblis tadi. Karena memang sudah diberi wewenang dia. Tidak besertanya kita dengan Allah, otomatis besertanya kita dengan al-iblis. Besertanya dengan iblis melalui apa saja. Tidak peduli dia kiai, tidak peduli dia pesantren, tidak peduli pastor, tidak peduli siapa saja. Yang penting tidak beserta dengan nur Allah SWT. Dari waliyan mursida. Yang waliyan mursida itu dapatnya dari para nabi, maka itulah adalah bagian daripada sang iblis. Jadi menyangkut kebatinan kita, menyangkut ruh kita itu ada dua pilihan saja. Tidak banyak pilihannya. Kita beserta dengan nur Allah SWT. Yang berada di waliyan mursida. Yang datangnya dari para nabi. Atau tidak dengan itu. Tidak dengan itu, apakah dia kiai, apakah dia dukun, apakah dia batu, apakah dia apa saja yang tidak dia berasal dari waliyan mursida, berasal dari nur Allah SWT yang dibawakan oleh para nabi, berarti dia beserta dengan syaitan. Kalau dia beserta dengan waliyan mursida yang datangnya daripada nabi, dia beserta dengan nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quranul Karim dikatakan wa dzakkar rasma rabbih, berzikirlah engkau dulu dengan Tuhanmu, fa lalu salat, baru salat. Jadi tidak bisa kita main salat begitu saja. Kalau salat gitu saja, kita tidak menyertakan Allah Ta'ala dalam salat kita, walaupun pakai bahasa Arab sekalipun, walaupun pakai surat Yasin, surat Kahfi sekalipun, tapi tak besertanya ruh kita dengan Allah SWT, maka salat kita akan tidak sampai kepada yang dituju. Wailul lil musallina alladzina hum an salatin, masuk neraka wail. Orang yang salat tapi dia lalai. Bukan lalai salat. Tidak, dia salat tapi lalai. Lalai apa? Wa dzakkar rasma rabbi. Dia tidak berzikir dengan Tuhannya dulu. Tidak menyertakan Allah ke dalam sukmanya dulu. Yang jalan hanya zikri di dalam otaknya. Fa dzakkar rasma, berzikirlah engkau. Nah, ini kembali kepada zikir. Zikir itu bahasa Arab. Kalau diartikan bapak-bapak baca di semua buku tafsir, termasuk Departemen Agama, termasuk bahasa-bahasa lain yang bisa saya pelajari, yang saya kuasai, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, saya tidak begitu menguasai. Semua mengartikan zikir itu hanya ingat. Dalam bahasa Inggris jelas itu, to remember. Jadi kalau yang namanya ingat itu karya otak kita. Kan ingat otak yang ingat itu. Ingat istri, ingat anak, istri dan anak, ingat gaji, ingat dagangan, ingat tanaman, kan pasti otak kita itu. Dan itu pantas, sangat wajar, karena itu adalah zahir. Otak kita zahir, wakil daripada jasad kita diwakili otak kita, mengingat sesuatu yang zahir, pantas. Sangat betul. Tapi bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala itu sesuatu yang sangat-sangat maha gaib. Bagaimana kita bisa ingat sesuatu yang gaib? Di mana letak zikrihnya itu? Nah, jadi kalau kita pinjam di dalam bahasa Inggris itu, lebih cocok bukan to remember. Nah, saya baca bahasa Inggris itu, Pak Hera ngerti betul bahasa Inggris. Tapi yang mohon maaf yang SD atau tamat, terima sajalah. Ada dalam bahasa Inggris itu, to be conscious of. Dia ingat juga dalam pengertian dia sadar.
Jadi bukan ingat otaknya, ingat lebih dalam dia. Jadi ruhnya itu menyadari sesuatu. Jadi seorang ibu misalnya, dia tidak ingat anaknya yang sekolah di Bandung, tidak. Tapi perasaannya dia menjiwai bahwa anaknya ada di Bandung. Jadi bukan ingat otaknya, perasaannya ada. Seperti ibu saya dulu, aduh, ujung tetek saya bergetar-bergetar nih. Dia langsung, ruhnya itu sendiri bergetar bahwa anaknya dirantau akan yang sakit katanya. Betul, cek mana betul anaknya lagi sakit. Itulah hubungan, ingat, hubungan ruh antara ibu dan anak itu. Dia bukan ingat otaknya, ingat kesadarannya. Dalam bahasa Inggris, to be conscious of. Jadi kalau kita zikir, seperti translate terjemahan dari buku-buku tafsir bahasa Indonesia itu, ingat itu adalah karya otak kita. Kita harus berzikir, ingat Allah. Ingat yang bagaimana? Itu yang tidak ada how to do. Bagaimana mempraktikannya? Orang mengingat Allah Ta'ala. Renungkan saja. Allah Ta'ala itu maha besar. Maha besar bagaimana? Nah ini. Untuk bisa mengingat Allah SWT yang maha gaib itu ada ilmunya. Nah, makanya Allah Ta'ala itu menciptakan segala-galanya itu dalam Al-Quranul Karim dikatakannya, diciptakannya segala-galanya itu berpasang-pasangan. Semua berpasang-pasangan. Ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada surga, ada neraka. Yang tidak berpasang-pasangan hanya satu. Apa yang tidak berpasangan? Betul, 100 untuk Bapak. Yang tidak berpasangan penciptanya sendiri, ada Allah. Yang semua berpasangan. Ada zahir, ada ruh. Zahir diwakili kesadarannya sama otak kita, yang namanya ruh. Dalam Al-Quran diwakili yang namanya kolbun. Kolbun itu hanya letaknya saja kira-kira di sekitar hati. Kira-kira menurut orang sufi, kira-kira sekitar 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari ke arah kiri. Kesana kira-kira letak kolbun itu. Itu gaib itu. Tidak ada barangnya. Hati rohani seperti apa? Tidak tahu barangnya. Bukan liver. Liver itu kan hati yang warnanya coklat bisa digoreng. Itu bukan. Hati pakai nama hati. Tapi bukan hati-hati yang dikulin di Giant itu harganya sekian ribu. Bukan. Itu adalah ruh kita. Jadi sukma kita itu diwakili dengan dia yang akan berhubungan dengan Allah SWT. Bagaimana caranya? Melalui ilmu. Segala-galanya kata Allah Ta'ala harus pakai ilmu. Nah, ilmu ini ada 2 juga. Satu ilmu yang bisa ditangkap sama otak ini. Nah, kita kenal dengan ilmu syariat. Zaman Nabi dulu ilmu syariat itu tidak disebut ilmu syariat, ilmu kalam. Yang sekarang sesuai perkembangan zaman, sudah 1500 tahun sejak Nabi, wah itu berkembang ilmu kalam itu. Mulai menjadi ilmu nahu, ilmu sharaf, berkembang juga ilmu fikih, ilmu tauhid, wah sudah menjadi ratusan ilmu. Tapi cirinya tetap, dia itu bisa ditulis dan bisa dibaca dengan mata kita, diapal oleh otak kita, dimengerti oleh kita, kemudian diajarkan oleh guru dari otaknya kepada otak si muridnya. Itulah namanya ilmu-ilmu syariat. Baik menyangkut ilmu syariat tentang agama, ilmu syariat tentang kehidupan, tentang alam semesta ini semuanya namanya ilmu syariat. Ilmu yang kedua ini yang zaman dulu namanya ilmu sir. Tidak ada ilmu tasawuf zaman dulu. Tapi apa yang dilaksanakan oleh ilmu sir itulah yang sekarang dikenal dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu bukannya bukan di sini. Bukunya di sisi Allah SWT. Adanya di Lauhil Mahfuz. Pelajarannya bentuknya juga gaib. Tidak bisa dicerna sama otak kita. Diajarkannya juga secara gaib juga. Karena ruh yang menerima, yang mengajarkannya juga ruh. Jibril datangnya kepada Muhammad tidak berbentuk dalam bentuknya dia malaikat.
Tidak seimbang. Bagaimana malaikat bisa datang kepada bentuknya manusia? Tidak. Kehendak Allah Ta'ala menciptakan pada waktu itu jin kepada semua nabi-nabi berbentuk seperti manusia. Ya Muhammad tidak kenal kalau tidak dalam bentuk manusia. Ada bentuk manusia. Untuk menyampaikan apa? Dia menyampaikan sesuatu. Sesuatu apa? Itulah. Ditalkinkannya yang sesuatu dari Allah SWT. Itulah namanya nur Allah SWT. Di dekapnya Rasulullah, Iqra ma ana biqarib. Tidak bisa baca aku. Iqra ma ana biqarib. Iqra ma ana biqarib. Iqra bismi rabbikal ladzi. Bismi, baca dengan nama Tuhanmu. Jadi yang baca itu bukan otaknya. Nama Tuhanmu itu ditanamkan ke dalam sukmanya Rasulullah SAW. Beradalah frekuensi Allah Ta'ala yang namanya nur Allah itu tertanam ke dalam sukma Rasulullah SAW. Seperti tertanamnya kepada sukma semua para nabi-nabi sebelumnya. Jadi ada sesuatu. Apa itu? Nur Allah SWT. Yang ditanamkan ke dalam sukma semua nabi. Termasuk kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di dalam Al-Quranul Karim di surat Al-Ma'idah 35 jelas Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Modalnya beriman dulu. Kalau yang tidak beriman seperti orang-orang Rusia anak bertuhan, memang tidak diundang ini. Memang dari sono. Bagiannya sono. Ini yang diundang yang beriman dulu. Ittaqullah. Wujudkan imanmu ini di dalam takwa kepada Allah. Bertakwalah kepada aku. Orang bertakwa itu orang yang bagaimana? Jangan tanya sama orang, nanti ngarang. Tanya kepada Allah SWT. Orang yang takwa itu apa? Tidak gampang orang takwa itu, abang-abang. Berat. Beratnya itu, coba lihat Al-Quranul Karim. Semua pada punya Quran kan? Baca. Itu kenapa? Ini psikologis untuk memberikan kepada kita bahwa di halaman pertama kedua itu betul-betul merupakan hal-hal yang penting dari 6.600 sekian ayat. Di situ ada 7 ayat yang namanya suratul Fatihah. Di situ merupakan bab-bab pokok. Kalau seorang disertasi itu adanya namanya bab pendahuluan. Di dalam bab pendahuluan ada namanya judul bab. Ada judul itu. Itulah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya tercatup di dalamnya itu. Nah, di dalam 7 ayat itu ada satu dikatakan ihdinas syiratal mustaqim. Nah, ini penting sekali itu. Ketemu jalan yang lurus. Ini yang saya cari-cari itu. Yang namanya kita makrifat kepada Allah Ta'ala. Cari jalan yang lurus itu. Ya Allah, berilah petunjuk jalan yang lurus. Jalannya orang-orang yang diberi petunjuk. Bukan jalannya orang yang disesatkan, itu bukan. Betapa pentingnya ihdinas syiratal mustaqim. Berikutnya, Dzalikal kitab la raiba fihi. Kitab ini, Quran ini, tidak memberikan petunjuk. Bohong. Tidak ada apa-apanya. Hudal. Kecuali mutakin, orang yang takwa. Ini. Baru Quran ini ada gunanya. Tapi kalau yang tidak bertakwa, maksimal untuk menjadi sumpah saja. Waktu upacara. Waktu kawin. Waktu di pengadilan. Itu saja. Lebihnya tidak ada. Tapi lil mutakin, itu makanannya itu. Baru Quran itu berbicara. Siapa yang mutakin itu? Yang takwa itu siapa kata Quran? Pokoknya 3. Nanti perinciannya ada di belakang. Tapi sendinya 3. Siap. Bapak kan sudah belajar Islam kan? Tiap Jumat harus dengar, marilah kita bertakwa. Khotbah tidak ada kata-kata takwa, tidak sah khotbah itu. Harus ada takwa. Sadarkah Bapak, takwa itu yang bagaimana? Kata Allah Ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka
yang betul-betul iman, sadar, siap mental, yakin, mau tahu dengan apa-apa yang namanya al-gaib. Yang gaib itu artinya tidak bisa ditangkap dengan otak kita ini lah. Jasad kita itu tidak nangkap yang gaib itu. Tidak nangkap itu. Dia hanya diberitahu oleh Allah SWT. Siapkah untuk itu kita? Bahwa kita percaya kepada hal-hal yang gaib. Isinya Quran itu hampir sebagian besar berisi hal-hal yang gaib saja. Makanya Quran berkata, dalam ayat-ayatku itu ada 2 ayat. 2 bagian ayat. Ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasabbihat. Dan mungkin yang bapak-bapak belajar di pesantren tahu itu. Ayat-ayat muhkamat itu, itulah ayat-ayat yang tidak bisa dimengerti, ditranslate sama otak itu. Otak itu tidak ngerti itu. Sesungguhnya aku min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada uratnya di leher kita. Lah bagaimana kalau Allah Ta'ala itu di leher kita? Kalau kita mau pergi ke satu tempat dekat di belakang rumah, kenapa kita harus sewa Concorde, sewa Mercedes, naik bus kota keliling-kelilingnya enggak? Lah orang ada di belakang rumah. Allah Ta'ala dekat daripada uratnya di leher kita. Kok jauh-jauh kita sungsang sumbel ke sana kemari? Bagaimana kita tahu itu? Allah Ta'ala yang beritahu kita. Pakai ilmu. Tanpa ilmu tidak bisa. Kalau yang muhkamat itu jelas, tidak usah dipikir. Walah mal khinzir, tidak boleh makan babi. Udah, titik. Jangan tanya lagi, babinya yang putih apa yang hitam, bang? Yang bersunat apa yang tidak bersunat, bang? Yang umur setahun apa yang umur 2 tahun? Jangan. Walah mal khinzir, jauhi. Mau celengkah dia? Mau babi putihkah dia? Haram. La taqrabuz zina. Jauhi zina, tidak usah dipikir-pikir. Bang, zina yang model bagaimana, bang? Pokoknya yang namanya zina, zina mata, zina apa, jauhi. Itu ayat-ayat begitu banyak. Tapi ayat-ayat mutasabbihat lebih banyak daripada ayat-ayat. Ayat-ayat mutasabbihat hanya bisa diterima dengan ilmu yang maha tinggi. Ilmu yang tinggi itu bukan di sekolahan. Ilmu yang tinggi itu di tempat yang paling tinggi. Di mana itu? Di sisi Allah SWT. Yasin. Apa itu? Apa itu artinya? Tidak tahu. Tapi kalau kita punya ilmunya, kita baru tahu. Kita akan diberitahu oleh Allah Ta'ala dan ilmu. Ilmu apa namanya? Itu yang namanya ilmu laduni. Yang datang dijuluk dengan ilmu. Yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu baru ceritanya. Yang namanya ilmu tasawuf baru ceritanya. Ada lakonnya. Yang namanya lakonnya tarikatullah. Tarikatullah itu sudah bukan bentuk kata-kata lagi. Kita sudah mengamalkan sesuatu. Setiap ilmu ada metodenya. Setiap metode ada metodologinya. Jadi ilmu tasawuf itu metodenya. Tarikatullah adalah metodologinya. Untuk mengerjakan apa yang ada di dalam metode itu. Supaya paham gitu loh. Kata bahasa Inggrisnya how to do. Bagaimana mempraktikannya. Supaya kita zikri. Ingat dengan Allah Ta'ala itu betul-betul sadar lebih dalam. Bukan ingat di sini. Sertakan Tuhan di otakmu. Baru kamu salat. Zikri. Harus beserta Allah Ta'ala. Dia di Sidratul Muntaha, di Ars itu harus beserta dengan kita. Artinya kita harus mengenal frekuensi Allah SWT. Saya dengan anak saya jauh-jauh dari sini Jakarta, tidak perlu saya harus peluk-pelukan sama. Pakai aja frekuensinya. Berapa frekuensi anak saya? Masukkan ke HP saya. Niang, ngapain? Wah, apa? Lagi begitu kan? Karena kita dalam satu frekuensi. Tapi kalau kita tidak pakai frekuensi, walaupun kita teriak-teriak, walaupun HP kita baru, Nokia kah, Siemens kah, kalau tidak ada frekuensinya, kita tidak bisa berbicara. Jadi kita harus mendapatkan frekuensi. Makanya surat Al-Maidah tadi, wahai orang yang beriman, bertakwa engkau. Takwa itu alladzina yu'minuna bil ghaib wa aqimus shalah. Salatnya itu yang betul. Fa dzakara rasma rabbih. Yang dia beserta dirinya itu dengan Allah, lalu shalah, lalu dia salat. Jadi kuncinya fa dzakara rasma rabbih. Beserta Allah Ta'ala dulu.
lalu salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Setelah dia beserta dengan Allah SWT, bergetar seluruh jiwa raganya itu, baru dia ngerti apa sumpahnya. Yang 17 kali kita laksanakan. Wa mahyaya wa mamati lillah. Kita sedekahkan hidup mati kita untuk Allah SWT. Kita belanjakan itu. Wa mimma razaqnahum. Bukan hanya mencari duit yang paling jelek diserahkan pada pengemis yang minta kita, bukan itu saja sedekah itu. Wa mahyaya wa mamati. Itu akan hidup dari sukma seseorang yang sukmanya itu telah beserta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu, betullah dia orang yang takwa. Baru Quran itu akan menjadi petunjuk kepada orang yang demikian. Paham apa? Jadi untuk takwa saja sudah sulit. Apalagi wabtaghu. Nah, itu yang ngerti bahasa Arab paham itu. Yang namanya kalimat perintah. Fi'il amr. Mau tidak mau mutlak harus cari. Apa yang diperintah? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah wasilahku. Wasilah itu kalau diterjemahkan dalam letter otak kita, diterjemahkannya dengan cara metoda. Ya metodenya itu ya sangat-sangat begini, puasa-puasa itu. Ya cukup itu aja. Yang diterjemahkan dengan otak. Padahal wasilah itu secara ilmu tasawuf harus diterjemahkannya, dia itu frekuensi Allah SWT. Gaib itu. Karena Allah Ta'ala gaib, frekuensinya tentunya gaib. Nah, kalau di Muhammad, frekuensinya dari Jibril. Nah, kalau dari Muhammad berikutnya, bagaimana frekuensi itu? Hadis Rasulullah berkata, apa-apa yang Allah tanamkan ke dadaku, yaitu frekuensi tadi, aku tanamkan ke dadanya penerusku, Abu Bakar Siddiq alaihissalam. Nah, sampailah frekuensi itu di dadanya Abu Bakar Siddiq. Jadi siapa-siapa yang meneruskan frekuensinya melalui Abu Bakar Siddiq, dia akan ketemu dengan frekuensi yang di Muhammad. Muhammad akan tembus kehadirat Allah. Abu Bakar Siddiq mati siapa? Nah, sebelum Abu Bakar Siddiq mati, diteruskannya frekuensi itu kepada pewaris berikutnya, sahabat Salman Al-Farisi. Frekuensi yang halus itu diteruskan pada seluruh wali yang mursidah. Wali yang mursid yang kita kenal dalam ilmu tasawuf, yang kita kenal dengan mursid. Mursid itu bahasa Arab tentunya artinya guru. Guru diterjemahkan dengan otak seperti ustadz yang berdiri di belakang kelas, di depan kelas, pakai baju, pakai peci, pakai sarung, berjalan ke kiri, ke kanan, itu ustadz. Jasad kita. Tapi mursid tidak begitu. Mursid itu betul manusia dia, karena kita perlu bicara dengan dia. Tapi yang sebetulnya kita perlukan adalah sukmanya. Karena di sukmanya telah berada frekuensi Allah SWT. Nah, kalau penuh kesadaran, itu zikri, penuh kesadaran kita bahwa rohani kita beserta dengan rohaninya mursid, otomatis beserta dengan rohaninya Rasulullah SAW. Kalau kita beserta dengan rohaninya Rasulullah SAW, otomatis kita beserta dengan Allah SWT. Itu namanya frekuensi. Ini lampu ini, kalau dibuang listriknya, tinggal lampunya saja, bukan lampu lagi. Bohlam namanya. Ada di tuku-tuku. Tapi kalau diberikan dia kekuatan, dia mengeluarkan cahayanya. Cahaya lampu itulah menjadi frekuensi lampu. Kalau cahaya itu dimasukkan di dalam mata kita merembet melalui cahaya itu, sampailah kepada lampu. Baru kita melihat lampu. Matahari juga begitu. Matahari itu kalau dibiarkan begitu saja, kita diam di dalam gua, matahari, sampai mati kita tidak pernah tahu yang namanya matahari. Tapi kalau gua itu dikasih lubang, dimasukkannya frekuensi matahari yang namanya cahaya, masuk kepada mata kita merembet melalui cahaya matahari, sampai kita ke planet matahari, baru kita melihat, Allahu Akbar, hebat betul sang matahari. Tidak disebut matahari, kita mengenal matahari. Jadi frekuensi matahari, cahaya matahari, frekuensi Allah SWT, nur Allah SWT, yang disebut dalam Al-Quranul Karim di surat Nur 35, nurun ala nur. Nah, itulah, bacalah surat An-Nur dalam suratul Fatihah yang namanya Siratal Mustaqim, berjalan di atas nur itu.
berjalan di atas frekuensi itu, kita sampai kepada yang punya frekuensi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah itu namanya Al-Wasilah. Itu adalah gelombang frekuensi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang harus kita cari. Adanya di dada Rasulullah. Rasulullah tidak ada, adanya di waliyan mursyida, yang kita kenal mursyid kita, yang kita kenal guru kita. Nah, di dalam metode yang namanya tasawuf itu, kita berhubungan dengan guru yang disebut dengan rabitah. Rabitah itu bahasa Arab, artinya kita berhubungan. Bagaimana berhubungan roh kita dan roh guru kita. Karena hakikatnya kalau kita berhubungan dengan roh kita, otomatis kita berhubungan dengan roh Rasul. Kalau kita berhubungan dengan roh Rasul, di dalam roh Rasul itu ditanamkan sesuatu yang namanya nur Allah SWT. Begitu kita berhubungan dengan roh Rasul, otomatis detik itu juga kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu kita masukkan frekuensi kita matahari, detik itu juga mata kita sampai kepada sang matahari. Begitu juga ini air. Dimasukkan gula. Jadilah dia orang gula. Orang bodoh berkata, si air telah menjadi gula. Kok begitu? Begitu dicicip airnya, kontan detik itu juga gulanya yang menjawab manis. Tidak pakai nunggu besok. Kontan. Tapi seorang insinyur akan berkata, bodoh kamu. Sampai dunia kiamat, airnya tetap air. H2O. Tidak pernah jadi gula. Gula sampai dunia kiamat tetap gula. Tapi karena saking hampirnya antara air dan gula, seperti dia bersatu. Tapi tidak lebur dia. Air tetap air, gula tetap gula. Begitulah Allah SWT dan semua para nabi. Baca surat Isra Mi'raj. Begitu dekatnya Allah SWT di ars Allah SWT, di Sidratul Muntaha, di ars Allah SWT. Kau berkosaini. Jarak Allah dan Muhammad kau berkosaini. Allah tidak pernah jadi Muhammad, Muhammad tidak pernah jadi Allah. Kau berkosaini. Seperti jaraknya antara anak panah dan busurnya. Selamanya busur tetap busur, anak panah tetap anak panah. Tapi begitulah dia. Seperti jaraknya antara air dan gula. Gula tetap gula, air tetap air. Begitu berhampirnya, disentuh airnya, menjawab gulanya. Disentuh nurnya, sampai kita kepada Allah SWT. Begitu sukma kita beserta dengan sukma Rasulullah, detik itu juga arwah kita sudah beserta dengan nur Allah SWT. Paham? Inilah yang disebut dengan ilmu tasawuf. Bagaimana caranya? Dilaksanakan nanti dengan praktik yang namanya tarekoh. Paham? Bagaimana tarekohnya? Nah, kita akan terangkan nanti setelah bab yang nomor 2. Tapi yakinlah bahwa di tempat ini yang namanya surau, kita tidak berbicara politik. Kita tidak berbicara ilmu-ilmu syariat. Ilmu-ilmu syariat silahkan datang ke majelis taklim, silahkan datang ke madrasah-madrasah, silahkan datang ke IAIN, silahkan datang ke sekolah-sekolah agama. Di situ dibahas ilmu-ilmu syariat. Di sini tidak lagi dianggap bapak-bapak sudah tahu tentang itu di luar. Di sini semata-mata untuk mengajarkan bagaimana batin kita yang gaib untuk menyentuh berhubungan dengan Allah Ta'ala yang maha gaib. Ilmunya namanya tasawuf, metodologinya atau prakteknya yang namanya tarekat. Wajibkah kita melaksanakan itu? Kalau menurut Allah Ta'ala wajib. Karena dikatakan di dalam surat Al-Maidah 35, wabtahu, cari yang namanya frekuensi aku itu, cari. Suruh cari oleh Allah Ta'ala. Yang namanya jarum, tahu Bapak jarum? Jarum pendol apalagi, kecil kan? Kalau Bapak simpan di dalam rumah itu, setengah modar, Bapak tidak bakal ketemu. Cari jarum pendol aku katanya. Dia masukkan di bantal yang mana, atau di kaset yang mana, di sepatu yang mana, kita tidak tahu. Tidak bakal tahu kita. Tapi kalau tanya kepada, sebetulnya di mana jarum pendolnya? Lah itu, ada di sandal, baru kita tahu. Konon yang namanya nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabtahu, cari. Mana kita carinya? Apalagi si nurnya enggak. Itulah waliyan mursida. Wali yang mursid akan memberitahu.
Makanya dalam Al-Quranul Karim dikatakan, bertanyalah kepada ahli zikri. Siapa ahli zikir itu? Siapa yang tahu tentang bagaimana bertemu dan bernyawa dengan Allah? Ahli zikri. Siapakah ahli zikir itu? Waliyan murzida, yang dia menerima nur Allah SWT dari Nabi Muhammad, terus taut bertaut dengan sangat sempurna, sampailah kepada guru mursyid kita. Jasadnya memimpin jasad kita, rohnya memimpin roh kita. Itulah waliyan mursida. Paham Bapak-bapak? Jadi waliyan mursida beda dengan ustaz. Karena beliau adalah yang penting roh kita, yang namanya tadi kita menyentuh. Menyentuh ini berhubungan. Bagaimana berhubungan nanti dipraktikkan di dalam tarekat ini. Paham Bapak? Nah, Syuro ini bukan berdiri sendiri. Syuro ini bernaung di bawah suatu yayasan. Namanya yayasan, pakai nama guru kita. Yayasan Profesor Doktor, nama guru kita. Qadirun Yahya. Umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Dapat pengesahan dari pemerintahan. Sah sebagai yayasan. Mempunyai cabang di seluruh Indonesia ini. Dan di beberapa dunia ini. Di seluruh Indonesia ini hampir 600 surau seperti ini. Di luar negeri hampir seluruh Malaysia itu. Seluruh kerajaan ada. Di Amerika suraunya dekat dengan White House, Gedung Putih. Di Melbourne ada surau Ayah Guru. Jadi Bapak tidak usah ragu-ragu. Surau ini bukan surau aliran sesat. Resmi sudah 30 tahun yang lalu. Yang masuk ke dalam bukan tukang gaduh-gaduh saja. Ada yang jenderal, ada yang raja, ada yang bupati, sampai kepada tukang sandal. Di Keraton Yogyakarta pun sudah ada tempat wirid seperti kita. Di tengah-tengah keraton. Yang dulunya katanya angker. Angkernya dengan Nyi Loro Kidul. Tapi sekarang di Keraton Jogja pun ada tempat wirid seperti kita ini. Jadi Bapak tidak usah ragu-ragu, ini bukan amalan sesat. Tapi amalan yang diakui sah oleh syariat. Nah, kalau ingin tahu tentang tasawuf dan tarekat, apa dalilnya? Apa hadisnya? Bagaimana para jumhur ulama? Bagaimana para wali-wali berkata? Ini ada satu buku. Harganya tidak terlalu mahal, 75.000 saja. Ditulis oleh murid Ayah Guru yang gelarnya Profesor Doktor Jamaah Nur, dia Ketua Majelis Ulama Indonesia tingkat 1 Bengkulu. Dia rektor di Sekolah Tinggi Islam Bengkulu. Dia dosen terbang, profesor di IAIN Palembang dan Bengkulu. Nah, beliau diizinkan sama Ayah Guru menulis dengan ilmunya 35 tahun sebagai dosen tafsir, membuat buku tasawuf dan tarekat Naqsabandi Khaulidiyah, pimpinan yang mulia guru kita. Di sini jelas dalilnya. Dalilnya ada. Pendapat ulama, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, ada semua. Nah, kita dalam peramalan ini lebih banyak melaksanakan ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau mau dalilnya, di sini. Saya tidak mau baca nih. Ribuan ayat, ratusan hadis, dan puluhan pendapat pada ulama ada di sini. Dan salah satu pengantarnya, Direktur Pendidikan daripada Departemen Agama. Yang mereferensi buku ini harus dibaca oleh semua mahasiswa perguruan Islam di Indonesia. Jadi tidak usah ragu-ragu, ada dalilnya, ada ayatnya, ada hadisnya. Tasawuf dan tarekat Naqsabandiyah Khaulidiyah. Jadi bukan karangan. Jadi bukan bakalan anak sesat. Ya Bu ya. Bu, Ibu yakinlah anaknya 10 kali suluk di sini bukan aliran sesat. Dia berada di bawah suatu panji-panji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikerjakan di surau ini. Tapi di surau-surau ini tergantung daripada kemampuan SDM-nya. Kalau di situ banyak kiai-kiai, nah dibukalah kegiatan-kegiatan lainnya itu. Di samping kegiatan zikir, ada majelis taklimnya, ada urusan pemudanya, ada urusan pemakamannya, banyak. Itu sebagai kegiatan lain dari masing-masing surau yang mampu. Tapi semua surau yang mutlak, dia mengajarkan tasawuf dan metode
tarikatullah. Itulah abang-abang, itulah surau daripada guru kita yang tersebar di seluruh Indonesia, di kurang lebih 600 surau, di luar negeri seluruh Malaysia, di Amerika, dan yang resmi di Melbourne, Australia. Di beberapa negara lain masih di dalam penggarapan dari murid-murid Ayana Guru. Itulah yayasan guru kita, yayasan Profesor Dr. Qadirul Jilani yang sudah berdiri lebih dari 30 tahun. Dan sudah banyak jasa beliau kepada negara. Beliau adalah aktif komandan perjuangan 45 dulu sebagai komandan industri di Sumatera. Terakhir beliau sebagai wakil rakyat di MPR, di DPR. Dan beliau sudah banyak jasa bintang jasanya, dan sudah banyak surat-surat penghargaan, baik dari pejabat-pejabat tinggi di Republik ini, baik dari para kepolisian, dan bahkan sekarang kalau Bapak datang ke Sawangan akan ketemu dengan jenderal-jenderal aktif maupun jenderal-jenderal pensiun daripada petinggi-petinggi kita. Jadi jangan khawatir. Polisi mulai dari Sang Jenderal sampai kepada Balak satu ada. Jangan khawatir. Jadi tidak usah ragu-ragu lah. Kita mengamalkan itu betul-betul jelas nasnya dan jelas prakteknya. Saya kira sudah hampir 1 jam introduction ini untuk memperkenalkan apa ini surau, apa kita perlu bertarekat, apa sih itu tarekat. Tarekat satu-satunya satu metodologi di dalam Islam sejak Rasulullah, bagaimana menghubungkan rohani kita yang gaib dengan Allah Ta'ala yang maha gaib. Itulah dia, itulah ma'rifatullah. Itulah yang saya pelajari setelah 30 tahun yang lampau sampai sekarang. Setelah saya mengamalkan ilmu kanuragan yang saya anggap sesat. Itulah bapak-bapak, kalau bapak-bapak melihat di sinetron-sinetron seperti Astagfirullah dan segala macam, di situ kita lihat bahwa yang belajar sama kiai-kiai sekalipun, dia kesaktiannya hanya kesaktian yang sesat juga, kanuragan namanya. Kalau ingin mendapatkan ma'rifatullah, inilah dia tarikatullah yang dikemas dalam ilmu tasawuf. Semua dalil-dalilnya ada di dalam buku ini. Saya hanya mengantarkan saja. Mudah-mudahan Bapak paham tentang amalan ini, tentang surau ini, tentang payungnya Yayasan Profesor Dr. Qadirul Jilani. Resmi itu. Resmi. Diakui oleh pemerintah, diakui oleh masyarakat, dan jasa beliau sudah berderet-deret bintang jasa di dada beliau. Beliau sudah meninggal, digantikan oleh penerusnya, Sayyidi Syekh Zulkarnain sudah wafat. Beliau adalah Esa dan dia master hukum dari UI. Sudah meninggal juga, kemudian diteruskan sama adiknya Al-Mukarram Bapak beliau kita kenal dengan Bang Haji Dom. Inilah sekarang yang hidup di tengah-tengah kita, yang kemudian akan mengajarkan kepada kita secara syar'inya dan secara kebatinannya. Nah, mukanya seperti ini. Kalau Bapak bukan ingat di otak, bukan to remember, tapi to be conscious of, merasakan iktikad di dalam batin, arwah kita beserta dengan arwah yang botolnya seperti ini, otomatis detik itu juga arwah Bapak telah berhubungan dengan arwah beliau. Detik itu juga arwah Bapak telah berhubungan dengan arwah para pewaris-pewaris sampai kepada Rasulullah SAW. Detik itu juga akan menjawab nur Allah SWT yang berada di dalam arwah para nabi dan para rasul. Itulah metode yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, wabtaghu ilaihi wasilah. Kalau telah dapat, mudah-mudahan malam ini dapat. Kalau ada 2 lagi syaratnya. Nah, ini hanya dikerjakan nanti setelah pulang sampai mati. Apa itu? Kata Allah Ta'ala, wajahidu. Engkau harus sungguh-sungguh. Tidak boleh main-main. Kalau main-main, tidak ada gunanya. Fi sabilihi. Dia dalam aturan mainnya. Di dalam caranya. Sungguh-sungguh, tidak pakai aturan main, kosong. Pakai aturan main, tapi tidak sungguh-sungguh, tidak ada gunanya. Tidak maksimal. Paham Bapak-Bapak? Jadi kalau Bapak memang betul-betul serius,
siapkan hati, mau sungguh-sungguh. Tapi kalau tidak, lebih bagus saya sarankan, jangan buang waktu. Urusin cucu, istri sama anak, sama kambing-kambing bapak, lebih bagus. Lebih bagus. Tapi kalau mau sungguh-sungguh, ayo. Kita berjihad, fisabilillah. Mencapai tingkatan tertinggi ruh manusia, insanul kamil. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi nabi tidak mungkin. Karena sudah selesai masalah kenabian. Dan menjadi seorang wali yang dekat dengan Allah Ta'ala, semua orang bisa. Asal tahu caranya. Wajahidu, sungguh-sungguh, roh kita akan berkembang. Dari roh yang paling tinggi, tingkatan nafsul amarah. Masih nafsu binatang. Meningkat lagi setelah kita latihan menjadi nafsul lawamah, yang mulai tahu Tuhan. Naik lagi menjadi nafsul mutmainnah, yang semata-mata taat kepada Tuhan. Yang dekatnya hanya di sisi. Naik lagi menjadi marnya. Naik lagi. Sampai ke tingkat yang ketujuh. Yang paling tinggi. Makomnya, rohaninya para wali. Para nabi. Insanul kamil. Itulah tujuan kita. Tapi wajahidu. Sungguh-sungguh. Tidak sungguh-sungguh. No. Tidak ada cerita. Fi sabilihi. Ikuti aturan mainnya. Bagaimana aturan mainnya? Dengerin. Sampai besok pagi. Baru kita tahu aturan mainnya. Itulah tarekat. Itulah kita munajat kepada Allah Ta'ala. Baru kita tahu, aku jadikan jin dan manusia semata-mata mengabdi kepada aku, kata Allah Ta'ala. Bagaimana cara mengabdi? Akhirnya nanti diajarkan dalam tarekat, bagaimana kita menjadi hamba Allah yang hanya semata-mata mengabdi kepada Allah Ta'ala. Bukan hanya di mulut, tapi di dalam hati dan di dalam tindakan kita sampai kita ajal menjemput kita. Dan adakan riset. Wabtahu, riset artinya, cari kita. Nanti Bapak lihat bagaimana sakratul mautnya orang-orang yang selama hidupnya dia telah berlatih beserta dengan Allah Ta'ala, dan orang-orang yang dia beserta dengan Allah Ta'ala hanya otaknya saja, tapi hatinya tak pernah dilatih beserta dengan Allah. Riset, bandingkan bagaimana sakratul mautnya itu. Saya sudah 30 tahun melihat itu. Bagaimana guru saya meninggal, bagaimana pelanjutnya meninggal, saya tahu betul. Bagaimana ibu saya meninggal, yang sudah melaksanakan amalan ini, mati dengan Allah di pangkuan adik saya kandung saya. Bagaimana orang-orang yang berzikir, matinya semua dalam keadaan menyebut La ilaha illallah. Tapi saya bisa menyebut mata kepada sendiri, istri saya saksinya. Saya banyak ketemu dengan ulama-ulama, pangkatnya, atributnya, segala macam, kitabnya, termasuk mertua saya sendiri. Termasuk orang tua ayah istri saya itu. Dia 7 bahasa dikuasai. Profesornya dari Islam Karachi. Bahasa Urdunya, segala macam. Tapi matinya di depan saya, di pangkuan istri saya, sulit untuk mendapatkan sakratul maut yang husnul khotimah. Ini mertua saya. Itu ada anaknya, istri saya. Riset. Selidiki nanti. Lihat. Intip orang-orang. Saya ada anggota majelis tarjih Muhammadiyah. Kitabnya sekamar. Tapi bagaimana sakratul maut? Sulit. Marilah kita semua menjadi manusia yang selalu beserta dengan Allah. Berlatih selalu dengan Allah Ta'ala. Berzikir beserta dengan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti dipimpin oleh Allah Ta'ala itu sendiri.